loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam ibadah online GBI Pondok Indah Raya yang 1A. Dan biarlah hati kita untuk tetap lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan dari waktu-waktu yang lalu. Dan saya percaya ketika kasih yang mula-mula itu nyata dalam hidup setiap kita, maka perjalanan hidup kita di hari-hari yang akan datang, Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah pagi ini. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Tiada kata-kata yang lebih indah selain kami mau katakan pagi ini kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu lebih daripada yang lain ya Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini ya Tuhan pengurapan kasih-Mu boleh turun atas kami. Biarlah pada waktu saat kami menyembah Engkau, kami beribadah, bahkan kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Engkau mengasihi dan kasih kami Tuhan semakin hari semakin bertambah ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Dan Engkau hadir ya Tuhan dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan, lawat kami. Hadirat-Mu menyertai ibadah kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari katakan, aku ingin memiliki. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu.
Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Katakan sekali lagi. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi katakan, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu sepanjang hidupku. Biar ku mengasihi-Mu lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Lebih lagi katakan, biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar musik menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, sembah Dia. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih dari hari-hari yang telah kami lewati ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi ini ya Tuhan, kami boleh terus menyenangkan-Mu ya Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah-rumah dimanapun berada, sembah Dia. Oh, rabatakara laba syadara laba baba. Oh, ria baba baba syadede. Oh, ralaba
Mari yang sudah bisa berbahasa roh, sembah Dia dalam roh. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu pagi ini menaungi setiap kami lebih dari minggu-minggu hari-hari yang lalu Tuhan. Oh rabat takara laba 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 laba. Oh rabat takara laba 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 tokoro laba 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 laba. Shandara baba 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 baba. Oh raba baba 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 baba. Katakan sekali lagi, biarkan aku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selama. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Mahaku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Mahaku. Kuasa yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan sama-sama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal
Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bahwa Yesus adalah gunung batuku. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Yuk katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau belaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang di rumah bolehkan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Yes. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Engkau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau belaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Yes, terima haleluya. Oh dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Yang di rumah berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi ini. Saya percaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati kita siap terima benih firman Tuhan. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur dan boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami mau katakan pagi ini, kami sayang, kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, lewat firman-Mu Kau berbicara, berkata-kata dalam hati kami. Engkau segala-galanya, kami perlu Engkau, kami perlu firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih, kami siap ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari katakan, cintakah Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlukan Yesus Tuhan, Kaulah napas hidupku. Katakan sekali lagi, ku cinta. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah napas hidupku. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, lebih lagi katakan, ku cinta Engkau, ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Kami perlu Engkau, ku perlu Kau Yesus Tuhan, Engkaulah napas hidupku. Mari yang di rumah serukan namanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segala. Sekali lagi katakan, Yesus, segalanya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya berdoa terus supaya Bapak Ibu selalu sehat. Dan kita sama-sama doakan ya supaya Omikron ini berakhir, bulan Maret ini benar-benar turun, dan kita setelah itu bisa ibadah onsite dan online kembali. Nah puji Tuhan,
hari ini satu tema khotbah saya berjudul mengatasi stres. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada begitu banyak yang dibutuhkan oleh jemaat yang hari-hari ini Bapak Ibu mengalami satu situasi yang tidak menentu, bisa menghadapi satu tekanan, tiba-tiba ada banyak perubahan yang terjadi, sehingga banyak sekali mengalami stres yang berat. Nah, hari ini kita perlu mengerti sebelum firman Tuhan yang kita bahas hari ini, definisi daripada stres itu apa sih? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar definisi stres dalam dunia medis. Dikatakan adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau satu perubahan. Nah, stres ini bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah, menjadi gugup, putus asa, marah, juga ada yang ketawa-ketawa sendiri. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah stres tingkat tinggi bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar sama-sama dari Tuhan Yesus. Bagaimana sih Tuhan Yesus pada waktu dia menghadapi stres? Apa reaksi dia dan apa yang dia lakukan? Ini kita perlu mengerti. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3, kita baca dulu firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, fokus hanya kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Bapak Ibu, nasihat daripada Tuhan Yesus buat kita semua, di saat-saat kita mengalami tekanan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia harus menuju kayu salib, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Fokus dia, imannya tertuju pada Bapa di surga, tidak ada yang lain. Nah, hari-hari ini kita perlu belajar sama Tuhan Yesus. Saya percaya begitu banyak hinaan, cercaan, ya, kata-kata yang seringkali hinaan itu membuat Tuhan Yesus bisa sebagai manusia mengalami goncangan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memiliki iman yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Bapa di surga. Dan saya melihat bagaimana dia mengalami sesuatu tantangan yang besar. Tetapi apa yang dia lakukan di ayat yang ketiga, dia menanggung segala bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa. Tuhan Yesus katakan supaya apa? Supaya pada saat iman kita tertuju pada Yesus, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ini firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, ada 5 hal kunci bagaimana kita bisa menghadapi stres. Nah, kita belajar sama-sama. Yang pertama, ingatlah akan segala kasih Tuhan. Ini penting. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dikatakan seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini perintah Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini kunci yang luar biasa. Kita harus selalu ingat tinggal di dalam kasihnya Tuhan. He never stop loving you. Ini statement yang Tuhan bicara kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita ikutin aja perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan katakan pada saat kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, engkau sedang tinggal dalam kasihku. Itu kata Tuhan. Nah, kita percaya, kita waktu di masa pandemi, siapa yang gak bingung Bapak Ibu, waktu tahun 2020 semuanya ibadah berhenti, gak bisa lagi di gedung, gak boleh kumpul-kumpul, menjauhi kerumunan, ya kan? Mengurangi mobilitas, berhenti, sempat lockdown. Kita nggak tahu mesti bagaimana, tapi kita ikutin perintah-perintah Tuhan, tetap beribadah. Walaupun secara online, dan Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Bahkan firman Tuhan itu tersebar, bukan hanya di Jakarta, tapi sampai seluruh Indonesia bisa menyaksikan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ada yang di Amerika, di Eropa, di Australia, teman-teman saya itu semua bisa menyaksikan
bahkan ada banyak yang dijamah, kesembuhan terjadi. Bukankah ini mujizat? Jadi kita harus ingat, pada saat kita dapat tekanan satu perubahan, jangan sampai kita stres. Kita ingat akan kasih Tuhan, tetap beribadah walaupun secara online, tapi mujizat masih ada. Kita keluar dari stres itu, walaupun tiba-tiba satu perubahan yang berat, tapi Tuhan bisa ganti semuanya itu dengan sukacita. Ya, dan ini kalau kita tertuju pada Tuhan dan kita percaya kasih-Nya itu begitu besar, kita tetap tinggal dalam kasih-Nya, maka mujizat masih ada. Dan kita melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan buat. Ingat selalu akan kasih Tuhan. Nah, yang kedua, kita perlu belajar, ingatlah status pribadi kita. Ini penting. Status kita apa sih sebenarnya? Ingat Bapak Ibu, status kita ini anak Allah. Ayatnya ada di mana? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Kita buka dulu. 1 Yohanes. Ya, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian disampaikan oleh Tuhan seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Status kita ini sebagai anak Allah, artinya apa? Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita memiliki kuasa yang dahsyat sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Bapak Ibu, ini terjadi. Ya, kenapa saya dapat katakan demikian? Ya, bahwa kalau kita memiliki kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus, kita dapat membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Satu lagi kita baca. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, dari sekolah ini, anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kalau kita, status kita sebagai anak Allah, kita dapat membinasakan perbuatan-perbuatan iblis seperti yang Tuhan Yesus alami. Dia mampu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bapak Ibu, ini salah satu kuncinya untuk mengatasi stres. Di saat tahun 2020, saya mau diperhadapkan dengan satu situasi ekonomi yang berat. Tidak ada penghasilan. Bapak Ibu bayangin, 2020 nol, nggak ada penghasilan. Saya bingung bagaimana untuk menghidupi istri dan anak-anak, sesuatu yang tidak mudah. Saya bisa mengalami stres yang berat pada waktu itu. Pikiran-pikiran itu yang menyerang. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu mengerti, kita sebagai anak Allah punya otoritas untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Iblis menyerang melalui pikiran yang sangat mempengaruhi tindakan kita. Tapi kita harus taklukkan pikiran itu di bawah Kristus. Kita harus ikat itu. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang Tuhan sampaikan. Sehingga kita tidak negatif terus, kita nggak overthinking, ya. Sehingga membuat kita menjadi lemah. Tapi kita harus percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, selalu ada jalan keluar. Walaupun ujian cobaan itu terjadi tidak melampaui kekuatanmu, kita harus pegang prinsip pada saat kamu dicobai itu pasti Tuhan berikan jalan keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan harus ingat terus, ya, perintah-perintah Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ya, saya tetap berdoa seperti Tuhan Yesus pagi-pagi benar datang ke bait Allah untuk berdoa. Markus 1:35. Tapi saya tetap di samping itu, pikiran-pikiran itu saya ubah dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan, sehingga kita raih kemenangan. 2021 Tuhan ubahkan semuanya. Saya bangkit lagi, semangat lagi. Bulan Maret penghasilan masuk, bulan September masuk, luar biasa. Sehingga sepanjang tahun apa yang telah hilang itu Tuhan bisa kembalikan. Kita berterima Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang dahsyat karena kita mengerti status kita sebagai anak Allah. Kalau enggak, kita bisa ditipu iblis, Bapak Ibu. Ini penting. Yang ketiga, ya, apa ya? Bagaimana kita bisa mengatasi stres setelah kita ingat akan kasih kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita ingat status kita sebagai anak Allah. Tapi yang ketiga, yang kita perlu perhatikan di sini, ingatlah siapa yang kita senangkan. Ini penting. Bapak Ibu, kenapa saya harus bicara ini? Karena tidak semua kita bisa memenuhi, ya, permintaan semua orang. Nggak bisa. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena setiap pribadi manusia punya pengharapan yang beda.
Kita nggak bisa memenuhi semua. Kalau kita lakukan itu, bisa jadi stres. Kita harus pilih Bapak Ibu, kita harus firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 29. Mari kita buka dulu. Kita di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kita baca firman Tuhan ini, ya. Terlebih dahulu, ya, Yohanes 8 ayat 29. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Yohanes 8 ayat 29. Dikatakan begini. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus hanya lakukan setelah dia diputus, dia lakukan apa yang berkenan kepada Bapa di surga. Jadi kembali lagi fokus kita harus menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Dan saya diingatkan oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini yang perlu kita mengerti supaya kita nggak stres. Kalau kita menyenangkan semua orang, waduh bisa stres, macam-macam permintaannya Bapak Ibu. Ya, pengharapan mereka beda-beda, nggak bisa. Pokoknya kita fokus aja dulu kepada Tuhan, maka semua akan selesai. Ya, saya diingatkan, saya boleh isi satu kesaksian Bapak Ibu di sini. Ya, apa yang terjadi waktu saya masih bekerja, ya, dalam dunia sekuler, ada begitu banyak marketing di situ. Ya, bagian sales. Ya, saya sempat di situ meeting, lalu teman-teman ada yang bilang, wah James, ambil aja proyek di Sumatera Utara, gede MM-an. Kamu bisa lakukan segala macam lah, roba-roba spek, semua yang penting jadi dapat proyeknya. Bapak Ibu, saya nggak bisa lakukan begitu dengan cara merubah spek. Itu sudah ditentukan oleh pemerintah, saya nggak bisa roba-roba. Ya, tapi teman-teman saya pada waktu itu bilang, lakukan aja, nggak apa-apa, yang penting kan dapat proyeknya. Gede loh ini. Bapak Ibu, dalam hati saya nggak sejahtera. Ya, Tuhan kasih bicara sama saya, nggak bisa lakukan itu, nggak boleh roba-roba spek, apalagi itu sudah diputuskan oleh pemerintah. Apa yang terjadi, saya ambil proyek yang kecil, ya cuma 200-an juta, nggak apa-apa. Yang penting saya sejahtera, dibayar, ya kan, lancar. Yang saya dengar, yang di Sumatera Utara itu Bapak Ibu proyek yang besar itu nggak dibayar. MM-an gede, kenapa? Dinyatakan gagal, saya nggak tahu kenapa. Ya, tapi yang saya dengar, apa yang terjadi pada saat dibor, ya, itu alat manderalnya itu nyemplung ke laut, sehingga dinyatakan tidak bisa dikerjakan, sehingga dinyatakan gagal. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan bicara sama saya, nggak boleh roba-roba spek. Kita harus senangkan Tuhan, maka semua akan diberikan. Ya, ini prinsip. Kalau nggak, waduh, kalau saya dengerin pada waktu itu teman-teman saya ngomong berbagai macam alasan, tujuan macam-macam, bisa stres. Sekarang yang penting kita senangkan Tuhan dulu aja deh, maka semua akan bisa jadi beres, semua bisa ada dengan mujizat. Nah, yang keempat yang kita perlu belajar, bagaimana kita bisa mengatasi stres. Yang keempat, ingatlah akan panggilan Tuhan, ini penting. Bapak Ibu, kita perlu sadar dan mengerti panggilan Tuhan terhadap kita ini di mana sih? Ya, Tuhan Yesus ngerti dari mana dia berasal dan dari mana dia harus pergi. Kita lihat dulu Yohanes 8 ayat 14. Ini firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 14. Ya, saya bacakan saja. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tuhan Yesus tahu dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Dia tahu panggilannya. Ini penting. Ya kan? Ya, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nggak bisa dari manusia, harus tahu jelas dari Tuhan. Panggilan kita di mana? Ini perlu mengerti loh Bapak Ibu. Kalau nggak kita jadi stres nih. Ya, saya bekerja di satu bidang yang memang Tuhan suruh taruh kamu di sini gitu sebentar. Ya, kamu menjual produk-produk untuk konstruksi tanah, udah di sini aja. Ya, tapi apa yang terjadi? Banyak masukan-masukan dari teman-teman bilang, oh ambil aja yang lain, ini kan kamu bisa jualan juga yang lain, gimana. Padahal panggilan saya bukan di situ. Saya pernah mencoba Bapak Ibu jual, oh udah ada cleaning, produk chemical cleaning, sekalian saya masukin tuh ke proyek, bisa diterima. Tapi begitu ada masalah, saya bingung nyelesainnya gimana, karena saya nggak kuasai bidang itu. Bolak-balik minta tolong teman, akhirnya jadi stres. Udah dah, kita bagi-bagi ngerti panggilan kita di mana. Dalam pelayanan juga gitu, kita harus tahu panggilan kita di mana. Kalau semua pelayanan kita ambil, semua pekerjaan kita ambil, bisa stres, Bapak Ibu. Ini
penting kita perlu mengerti. Di samping kita ingat akan kasih Tuhan yang besar, kita tahu posisi kita sebagai anak Allah, siapa yang kita senangkan. Tapi yang keempat ini kita harus mengerti panggilan Tuhan di mana, Bapak Ibu, ya, supaya kita selalu bisa alami solusi, alami mujizat. Ya, nah firman Tuhan katakan Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu Yakobus pasal 1 ayat 8. Ya, saya bacakan saja. Yakobus pasal pertama ayat 8. Dikatakan begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita harus betul-betul tahu di mana panggilan Tuhan terhadap diri kita. Jangan sampai semua kita ambil jadi stres, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mendua, waduh, nggak bisa keputusan deh. Gimana? Ya. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengatasi stres? Yang pertama, ingat akan kasih Tuhan. Yang kedua, ingat posisi kita sebagai anak Allah. Yang ketiga, kita harus mengenal, ya, kita harus tahu siapa yang kita senangkan, yaitu Tuhan saat Yesus saja yang utama. Yang keempat, kita harus mengerti akan panggilan Tuhan. Tapi yang kelima, ini yang terakhir, ingatlah untuk fokus apa yang menjadi persoalan utama. Bapak Ibu, gak bisa semua persoalan itu kita selesaikan begitu saja. Kita harus ngerti persoalan yang utamanya di mana. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita nggak bisa menyelesaikan persoalan. Ya, Bapak Ibu, saya diingatkan oleh satu kesaksian. Ada pasangan suami istri datang konseling. Ya, dia bicara, waduh, ini ya ada persoalan suami istri dengan anak-anak juga dampaknya. Ya, melalui hubungan komunikasi. Ya, persoalan banyak yang dia ceritakan. Tapi tiba-tiba istrinya ngomong, oh suami saya dulu ya selingkuh, ya banyak perempuannya dulu, ya kan? Cerita masa lalu. Saya bilang, maaf ya Ibu, kita kembali kepada persoalan utama. Yang dulu kan udah selesai, itu udah diampuni, udah selesai, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nambah persoalan yang tadinya kecil jadi besar, sehingga jadi mau cerai. Waduh, ini nggak benar. Bapak Ibu, apa yang sudah masa lalu yang sudah selesai, itu kita harus tinggalkan. Ya, kalau kita terus saja berfokus ya kepada semua problem yang dulu-dulu diungkit-ungkit lagi, nggak pernah akan selesai. Cari akar permasalahan yang sekarang, persoalan utama apa sekarang? Ya, soal komunikasi, ya sering nggak ada di rumah, gimana? Ya udah sekarang diatur quality time-nya bagaimana supaya bisa sama-sama lagi, kan akan menjadi lebih baik daripada nambah persoalan-persoalan yang dulu dibahas-bahas lagi, akhirnya jadi rame. Bapak Ibu, firman Tuhan Lukas 9 ayat 62. Coba kita baca deh. Lukas pasal 9 ayat 62. Ini firman Tuhan katakan. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau maju, mau diberkati, tapi kita lihat menoleh ke belakang, maka kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Belajar Bapak Ibu untuk melupakan dan mengampuni, dan fokus pada persoalan yang utama, bukan persoalan-persoalan yang masa lalu. 1 Korintus 10 ayat 23 sebagai ayat yang terakhir. Ya, saya ingatkan Tuhan, kita baca 1 Korintus 10 ayat 23. Apa yang Tuhan sampaikan di sini? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh kita ceritakan semua itu persoalan, tetapi kalau tidak membangun, tidak berguna, sebaiknya nggak usah. Ya, sehingga kita jadi nambah persoalan nanti. Saya percaya pada waktu disampaikan itu, suami istri menyadari bahwa sama-sama belajar melupakan apa yang di belakang, dan bersama-sama minta ampun kalau ada persoalan komunikasi biar cepat diselesaikan, dan janji di hadapan Tuhan bahwa kita berdua sudah dipertemukan oleh Tuhan untuk menjadi satu. Ya, artinya apa? Tidak ada lagi dusta di antara kita. Ya, pada saat Tuhan kata menjadi satu daging, tidak ada lagi dusta, sehingga kita tetap unity dan harus dirawat cinta itu, sehingga masa depan kita penuh pengharapan dan anak-anak kita di rumah dan diberkati semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sangat baik dan teramat baik. Hari ini Tuhan firman-Mu begitu singkat. Bagaimana kami bisa mengatasi stres? Engkau banyak mengajar kami hari ini Tuhan untuk ingat selalu akan kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu kalau kami melakukan perintah-Mu, kami tinggal dalam kasih-Mu.
Ampuni kami ya Bapa, seringkali kami lupa, kami fokus lebih banyak pada persoalan, tapi kami lupa pada saat kami datang dalam hadirat-Mu, maka kasih-Mu itu tidak pernah berkesudahan bagi kami, selalu baru setiap hari. Buat kami selalu berharap hanya kepada-Mu. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk ingat akan status kami sebagai anak-anak. Kami punya otoritas untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Seringkali pikiran itu menguasai kami, hal-hal yang negatif itu masuk dan begitu banyak menguasai kami. Kami tahu bahwa hari ini kami doakan, kami mau taklukkan segala pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran negatif, ditaklukkan di bawah kaki Kristus, dipatahkan dalam nama Yesus. Engkau memberikan kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami percaya kuasa itu menghancurkan iblis, dan tidak ada lagi pikiran-pikiran yang jelek. Kami berdoa biar pikiran dan perasaan Kristus saja yang menguasai hidup kami. Tuhan, buat kami selalu banyak dalam saat teduh kami membaca firman-Mu, menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk senangkan Tuhan. Seringkali kami banyak kompromi untuk menjawab semua kebutuhan manusia. Tuhan, kami jadi stres, tapi biar Engkau saja yang disenangkan, maka semuanya itu akan ditambahkan, semuanya itu akan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami Tuhan untuk mengenal panggilan-Mu. Tuhan, kami nggak mau terlalu agresif Tuhan, ya, untuk percaya bahwa semua itu bisa menjadi bagian kami, tapi kami harus pilih apa yang merupakan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak salah melangkah. Kalau itu memang talenta kami mau berkarya lebih lagi di situ. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar untuk fokus pada persoalan utama, bukan persoalan-persoalan yang lalu. Tuhan, kami nggak bisa menguasai banyak persoalan sehingga kami jadi stres, tapi kami mau fokuskan pada persoalan-persoalan yang utama dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan, sehingga semua akan jauh menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di Pondok Indah, semua sehat selalu, diberkati, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, dan kami akan kuat kembali ya Tuhan, siap untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang selanjutnya, yang lebih lagi, yang apa yang belum pernah kami lihat dengan mata, yang belum pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak timbul dalam hati manusia, itu Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita baca dulu beberapa ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudaraku, ini satu komitmen buat kita semua. Pada saat kita makan roti persekutuan dengan tubuh dan minum anggur persekutuan dengan darahnya, kita membuat komitmen sama-sama bahwa kita memberitakan kematian Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan banyak pencurian darah untuk mengampuni dosa kita supaya kita diselamatkan. Nah, yang kedua, ayat 27 dan 28 1 Korintus 11 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akui segala kesalahan kita. Kita minta ampun terlebih dahulu supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih bahwa kami ada di muka bumi ini, kami dilahirkan dari seorang orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan, kami dibesarkan dan kami masuk dalam pendidikan. Tuhan telah begitu mengasihi kami, boleh selesai dalam pendidikan, lalu kami boleh bekerja. Dan satu hari kami menemukan pasangan hidup kami dan kami berkeluarga. Tapi di tengah perjalanan hidup kami sudah jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa dalam maut. Tapi Engkau turun ke muka bumi ini untuk mati di kayu salib buat dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau setia dan mengasihi kami. Tuhan, kami minta ampun segala kesalahan-kesalahan kami. Mari kita ambil waktu sejenak. Kalau ada dosa, ada hal yang tidak berkenan, kita minta ampun terlebih dahulu, supaya Tuhan mengampuni segala kesalahan kita dan Dia melayakkan kita kembali masuk dalam takhta yang kudus.
Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Engkau melihat hati daripada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Minta ampun segala perbuatan, pikiran, dan perasaan kami yang tidak berkenan. Ampuni Tuhan, kuduskan kami kembali ya Bapa, supaya kami layak masuk dalam tatamu yang kudus. Tuhan, Kau melihat kejujuran hati daripada setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, ampuni kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Kudus. Terima kasih ya Bapa, sangat baik. Mari Bapak Ibu kita persiapkan roti atau biskuit atau sirup atau teh. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita, diiringi demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam yang diserahkan, dia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, ini untuk tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, dan sesudah makan lalu berkata, cawannya perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami butuh pengurapan kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Tuhan, terima kasih Engkau banyak mengajar kami bagaimana kami bisa boleh mengatasi stres. Kami terus ingat akan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk status posisi kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Engkau banyak mengajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu, dan terutama kami mengerti akan panggilan Tuhan, dan kami mau fokus pada persoalan-persoalan yang utama ya Bapak. Tuhan, kami boleh belajar melupakan apa yang telah di belakang kami. Terima kasih ya Tuhan, kami butuh pengurapan kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Tuhan, angkat segala beban, segala stres yang ada Bapak, angkat dalam nama Yesus. Kami berdoa, tidak ada lagi yang lemah, tidak ada lagi yang putus asa, tapi kekuatan yang daripada-Mu turun atas setiap kami dalam nama Yesus. Terima pengurapan yang baru. Terima kasih ya Bapak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami berdoa untuk kepala sidang kami Pak Niko, yang seluruh keempat wakil gembala. Tuhan berkati, ya pengurapan kasih karunia turun dalam memasuki kegerakan Pentakosta ketiga. Kami percaya Engkau sedang memakai kepala sidang kami sebagai pemimpin dari pintu gerbang timur untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan-Mu, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan dari timur sampai ke barat. Tuhan, biar pengurapan berlimpah, berikan kesehatan yang sempurna buat Pak Niko, Ibu Hermin, dan seluruh keluarga besar, dan seluruh wakil gembala. Tuhan, terima kasih, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong Bapak Presiden Jokowi, Wakil Pak Maruf Amin. Tuhan, biar pengurapan-Mu turun, roh takut akan Tuhan. Tuhan, berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan, untuk satu kegerakan yang lebih dahsyat di tahun 2022. Kami percaya ada terobosan yang besar yang membuat untuk Indonesia. Pulihkan kesehatan bangsa kami. Virus Omikron, diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami, dan semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kekayaan dan keamanan bangsa kami. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siapkan hati kami. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang ada di Pondok Indah, supaya sehat selalu dalam perkenanan Tuhan dan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Bapak, kalau sebelum kami berpisah, kami merindukan berkat yang daripada-Mu. Mari kita akan kedua tangan kita kudus di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini, sampai kita semua diangkat dan dijemput bersama-sama di awan-awan yang bermain, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.